Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gabi Panggabean dalam acara Open House SMK Nasional Bandung. Santun bekerja, mandiri, berwirausaha. Salam vokasi. Tema kali ini adalah bidang kurikulum. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Agus Mulyadi SPD, biasa dipanggil dengan Pak Agus, menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMK Nasional Bandung. Selamat datang Pak Agus. Ya, selamat siang juga ya. Selamat bertemu dengan saya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat baik ya. Oke, senang bisa berbincang-bincang lagi dengan Pak Agus ya. Siap. Untuk pertemuan selanjutnya. Iya, saya senang sekali. Baik. Oke Pak Agus, mungkin kita bisa lanjut aja ya supaya bisa lebih enak lagi kita berbincang-bincangnya. Baik. Siap. Pak Agus, apa sih bidang kurikulum itu dan apa aja sih yang ada di dalam bidang kurikulum itu sebenarnya? Oke. Ya, terima kasih ya Pak Gabe kesempatannya kepada saya di sini di Open House ya SMK Nasional Bandung dan tema kali ini yaitu tentang bidang kurikulum. Atau akademik ya. Khususnya di SMK Nasional Bandung. Siap. Oke, saya jelaskan ya terlebih dahulu tentang kurikulum yang akan digunakan ya atau selama ini digunakan di SMK Nasional Bandung. Jadi memang kurikulum itu adalah sekumpulan rencana ya, rencana pembelajaran gitu ya, yang akan dilaksanakan di 2 semester atau 1 tahun. Gitu. Di sini di SMK Nasional Bandung kita melakukan riset dulu ya kebutuhan pasar dan juga sejalan atau relevan dengan cita-cita dari Dirjen Vokasi atau dari Dirjen SMK ya, bahwa di sini saya jelaskan kurikulum yang kita pakai adalah memakai kurikulum kolaboratif kurikulum seperti itu Pak Gabi ya. Demikian penjelasan. Oke. Kalau misalnya seperti ini Pak Agus, gambaran umum pembelajaran untuk semester genap ini di tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Nasional seperti apa? Oke, gambaran umum ya yang akan kita lakukan di SMK Nasional Bandung khususnya di bidang kurikulum. Pertama tadi kita memakai namanya kolaboratif kurikulum. Jadi kolaboratif kurikulum itu adalah mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran yang satu linear, satu rumpun. Seperti apa kira-kira Pak Agus? Contohnya seperti ini, misalnya ada pelajaran simulasi digital, SIMDIK ya, itu kita kolaborasikan dengan yang hampir mirip gitu ya mata pelajaran yang serumpun. Saya dengan teknologi perkantoran. Ya, nah nanti outputnya atau hasilnya adalah anak-anak bisa berkompetensi di bidang misalnya Microsoft Office, mengetik cepat, PowerPoint, Excel dan lain-lain. Itu satu rumpun kita gabungkan supaya lebih efektif, lebih efisien dan lebih mengarah ke hasil. Pada hasilnya. Iya, hasil anak harus punya portofolio juga lah. Betul, anak-anak makanya itu. nanti saya ada laporan. Per bulan portofolio untuk perkembangan anak. Dan gambaran umum lainnya bahwa kita nanti menitikberatkan ke praktek ya. Mungkin antara 70-80% kita praktek. Sisanya kita teori lewat aplikasi edukologi ya. Terus yang lainnya juga peserta didik ini kita harus menghasilkan tadi betul portofolio, bisa ke kompetensinya. Bisa ke produk. Produk itu karya ya yang harus diportofoliokan. Contohnya melalui video ya, melalui ada outputnya lah, misalnya ada hasilnya seperti itu. Terus juga selain itu gambar umum di SMK Nasional Bandung adalah menitikberatkan juga penguasaan bahasa asing. Betul. Bahasa asing yang seperti bahasa Inggris seperti itu. Ya pasti ya yang pertama pastinya bahasa Inggris ya, karena itu
bahasa pertama yang digunakan di dunia internasional. Makanya kita kejar anak-anak kita harus bisa menguasai bahasa Inggris. Secara aktif atau pasif atau bagaimana? Aktif pasif lah ya, tapi kita mudah-mudahan aktif ya. Tapi minimal pasif. Tapi hasilnya pengennya sih kita aktif. Kalau untuk bahasa asing ini sendiri kita bekerja sama dengan apa ini? Oke. Udah 2 semester ini kita bekerja sama dengan lembaga IDUK ya, lembaga les bahasa Inggris ya, yang sudah berkompeten juga. Itu bertaraf apa? Bertaraf internasional. Iya, IDUK itu. Kita kerjasama mendatangkan instruktur ya, profesional yang mengajar juga tambahan ke anak-anak kita. Ke anak-anak kita. Iya, jadi masuk ke kelas ya waktu itu. Setelah mereka menyelesaikan kontrak mengajarnya, maksudnya anak-anak menyelesaikan waktu durasi belajar, di akhir ada ujiannya. Ya, ada ujiannya ya. Ada ujian TOEIC ya, dan nanti mendapatkan sertifikat gitu. Kalau untuk sampai saat ini, sejauh ini menurut Bapak anak-anak bagaimana setelah mengikuti pembelajaran dari EDUK dan juga dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris yang ada di sekolah? Ya ada perubahan lah pastinya ya, ada hasil yang didapatkan oleh anak. Jadi alhamdulillah mungkin sertifikat itu bisa digunakan nantinya di dunia kerja untuk melamar gitu. Ada beberapa perubahan lah, anak asalnya belum tahu bahasa Inggris sekarang sedikit lebih tahu dan menguasai ya. Kita menitik berat juga ke conversation-nya, percakapan ya. Betul sekali. Ada yang lain gambaran umumnya Pak? Gambaran umum yang lain supaya anak kita tidak jenuh atau anak kita nggak bosan. Jadi untuk tahun ini kita ubah kata tugas untuk anak kan. Untuk anak ya. Kita mendengarkan kata tugas itu berat gitu ya. Berat, apalagi masa pandemi ini Pak ya, tidak berhubungan langsung dengan ini, gurunya gitu. Kita ubah dari kata tugas dengan kata project ya. Project yang menyenangkan lah. Ini menarik sepertinya Pak. Contohnya seperti apa nih? Dari tadinya tugas jadi project seperti itu. Supaya kan anak-anak juga bisa memahami. Oh jadi seperti itu ya sekarang. Contoh seperti ini ya. Project itu terbagi 2 nanti. Ada project kecil, skala kecil dan project skala besar. Untuk project skala kecil mungkin individu dan project besar itu kelompok. Misalnya jurusan multimedia misalnya ya. Multimedia ada proyek kecil itu individu ya. Mereka misalnya membuat poster misalnya ya, poster yang ringan lah ya, mendesain poster. Nanti proyek besarnya yang kelompok misalnya membuat film gitu ya. Seperti itu. Iya, film menarik pendek ya, film milenial lah, anak muda yang menyenangkan lah. Jadi kita arahkan guru seperti itu, ada proyek kecil, proyek besar, supaya nanti ada portofolio dan tidak membebani anak. Berarti sudah ada semacam pergeseran dari pelajaran yang dulunya mungkin lebih banyak ke teori, sekarang jadi lebih ke praktikum seperti itu Pak ya. Seiring sejalan saja karena dari praktek itu juga teori dapat juga. Tapi emang bagaimana karakter mata pelajaran sih ya. Mungkin pelajaran eksakta ya kayak matematika, fisika dan lain-lain, mungkin teori juga 50-50 ya teori. Cuman kita arahkan juga semua mata pelajaran baik munas ya, wilayahan, eksaktanya dan produktif. Kita arahkan materinya itu lebih ke SKKNI. SKKNI itu adalah standar kompetensi dunia kerja ya, yang dibutuhkan saat ini, yang kontekstual itu materinya. Mungkin matematikanya misalnya matematika bidang perkantoran gitu kan yang dibutuhkan. Matematika di bidang coding kalau TKJ ya atau dan sebagainya. Jadi yang bisa manfaat aja lah untuk dunia saat ini, dunia kerja lah. Seperti itu. Oke. Saya mau nanya ini Pak Agus, boleh ya? Kalau collaborative learning di SMK nasional itu bisa lebih diperjelas lagi nggak? Oh iya, oke, betul. Terima kasih Pak Gabe ya. Tadi memang kolaboratif masih umum ya. Iya. Nah saya jelaskan secara spesifik ya itu apa itu collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi ya.
Jadi ini pembelajaran secara penggabungan atau integrasi beberapa mata pelajaran, bisa 2 atau 3 ya, yang sumber materinya itu kita bisa, kalau di SMK nasional itu kita sudah memakai sumbernya di irisan dari SKKNI ya, diiris dengan kurikulum nasional, kurikulum Diknas ya. Kita gabungkan, kita ambil yang kompetensinya yang sama. Kompetensinya yang sama. Yang sama ambil. Nah, kita sederhanakan ya, kita kolaborasikan, lalu cari kompetensi yang dan banyak ya SKKNI itu ya. Betul, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih mana SKKNI yang dengan diiriskan dengan kurikulum nasional yang saat ini dibutuhkan. Dibutuhkan sekali. Ya, yang kebermanfaatannya luas gitu. Dan sesuai dengan jurusan kita yang ada seperti itu ya. Sesuai dengan jurusan kita. Kita ambil misalnya pelajaran C1 ya, tadi SINDIK dengan teknologi perkantoran. Bisa juga mata pelajaran C2, bisa C2, C3 ya, kognitifnya udah ke arah ke penjurusan. Misalnya ada di C2 misalnya bidang kepegawaian. Ya, OTK kepegawaian digabungkan dengan humas misalnya, dengan OTK bidang humas. Itu bisa kita cari aja yang kompetensinya yang sama dengan PUNAS. Ya, kita berikan ke anak-anak. Langsung praktek bisa. Teori dulu dikit, banyaknya praktek. Nah, bisa kan kepegawaian misalnya ada presentasi gitu kan ya. Kepegawaian cara berpakaian yang bagus, dengan humasnya kan, public speakingnya. Nah, jadi kita sederhanakan gitu, supaya anak ya tidak membebani dan menjalaninya senang. Gitu. Oke, bagus. Kalau tujuan itu sendiri dari dilaksanakannya collaborative learning ini di SMK nasional apa? Oke, ya terima kasih Pak Gambe. Untuk tujuan dari collaborative learning di SMK Nasional Bandung itu adalah mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Apalagi di masa pandemi ini ya Pak. Karena sesuai arahan dari Kemendikbud dan Dirjen Vokasi juga di era pandemi ini ya, kita kurikulumnya disederhanakan. Ada kurikulum darurat gitu ya, darurat karena pandemi. Kita sederhanakan, diperingan, nggak semuanya kita kasih ke anak, gitu. Kasihan juga ya, bebannya tinggi gitu ya, PR-nya juga kita pangkas aja lah, mungkin PR-nya jangan ada PR lah, diselesaikan aja saat waktu itu gitu ya. Jadi tujuannya itu pertama mengefektifkan dan mengefisienkan waktu belajar. Terus yang kedua adalah yaitu fokus pada hasil, outputnya, ke kompetensinya, dan produk yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Terus yang ketiga tujuannya adalah yaitu tadi penggabungan irisan sumber kompetensi belajar materinya itu dari SKKNI ditambah dengan kurikulum nasional. Karena di SMK Nasional Bandung ya Pak Gabi, kita sudah melaksanakan uji kompetensi dari BNSP, betul sekali. Kemarin udah dilaksanakan berapa kali kan, kelas 12 ya, LSP3 ya, dan itu kan sumbernya dari SKKNI, makanya SKKNI diperkenalkan sejak dini ke anak-anak. Terus yang terakhir adalah ya itu menghasilkan lulusan yang pastinya siap bekerja dengan kompetensi dan portofolionya yang banyak ya, karena dunia kerja itu meminta juga portofolio. Iya, betul sekali. Terus tadi menguasai bahasa asing juga, bahasa Inggrisnya kita kuatkan. Selain itu juga ada yang lupa, yaitu ini berwirausaha juga. Harus bagus juga ya wirausaha. Seperti itu. Demikian. Sangat bagus sekali sebenarnya untuk tentang collaborative learning ini ya Pak. Tapi sayangnya di masa pandemi ini jadi agak kurang tersentuh ke anak sebenarnya menurut saya, karena memang semuanya praktikum kan untuk kegiatan ini sih sebenarnya. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Saya mau nanya selanjutnya nih, hasil apa sih yang ingin dicapai dalam collaborative learning ini? Baik itu dari jurusan OTKP misalnya, MMD, juga TKJ, atau juga elektromedik seperti itu. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Gabe. Ini lebih ke output atau hasil
dari masing-masing jurusan mungkin ya, lebih detail, lebih spesifik. Di SMK Nasional kita punya 4 jurusan ya sekarang itu ya, yang paling baru yang bungsu itu adalah adanya elektromedik. Selain ada OTKP, ada teknik komputer jaringan, ada multimedia, dan terakhir elektromedik. Oke, hasil yang ingin dicapai nih, capaian kompetensinya. Pertama dari jurusan OTKP ya. Jurusan OTKP itu pertama dari kelas 10 ya, kelas 10 itu basic operator mudanya atau Microsoft Office ya, penguasaan Microsoft Office dan dasar IT itu harus dikuasai. Itu yang pertama. Kemampuan atau menguasai Microsoft Office dan kemampuan dasar IT lainnya. Maksudnya kemampuan dasar IT lainnya misalnya anak OTKP itu menguasai email, Google Drive gitu ya, penyimpanan data ya. Terus scanner, mengeprint pastinya ya, mengeprint, terus kemampuan fotokopi. Itu kemampuan dasar menurut saya dari kelas 10 itu udah dicapai. Itu yang pertama. Terus yang lainnya adalah pastinya ada penguasaan kejuruannya. Jadi ada penguasaan Microsoft Office dan penguasaan kejuruan, misalnya keuangan, akuntansinya ya, akuntansi perkantoran pastinya. Terus yang selanjutnya dia itu penguasaan public speaking. Iya kan, ini Pak Gabi juga di Humas ya. Anak AP ya wajib itu menguasai public speaking. Masa anak AP misalnya pendiam, terus ya kan? Cemberut, wah itu nggak akan laku di dunia kerja. Betul. Dan yang lainnya ya pasti mungkin nanti ada masukan dari guru produktif juga ya. Mungkin pandangan saya seperti itu untuk capaian di jurusan OTKP. Ya. Untuk jurusan multimedia yang kedua ya, Pak ya. Multimedia. Oke. Multimedia itu jurusan yang kalau output hasilnya itu terbagi 2 sebenarnya. Kalau disederhanakan, yaitu dari kemampuan multimedia ya, dan kedua kemampuan di bidang desain grafis. Desain grafis. Iya, fokus aja 2 sebenarnya untuk multimedia. Nah, untuk kemampuan multimedia itu terbagi juga. Contohnya lah bisa penguasaan kamera aja. Kamera. Iya, kamera DSLR pastinya, kamera yang udah high resolution ya. Itu anak menguasai kamera aja, teknik blurring, tekniknya kan banyak ya, teknik itu kuasai aja dulu, pengambilan gambar kan, angle-nya, terus fotografinya kan, kamera itu sekalian video ada fotonya, video aja penguasaan kamera, foto video. Berarti anak multimedia harus menguasai itu ya? Iya, wajib lah. Anak multimedia misalnya nggak bisa menguasai kamera, berarti harus punya ini juga, harus punya semacam media sosial Instagram atau YouTube juga ya? Iya, pastinya. Itu anak-anak multimedia pada punya media sosial masing-masing ya? Nanti Instagram, kita lacak. YouTube seperti itu. Ya, nanti saya petakan pastinya ya. Ada controlling. Nanti mah dari saya mungkin lebih ketat. Tiap bulan ada controlling. Itu sebenarnya guru mata pelajaran wajib dong untuk mengarahkan anak punya pastinya. Media sosial semuanya masing-masing sendiri. Sebelum peserta didik atau anak-anak, gurunya juga harus punya. Ya, media sosial minimal Instagram, YouTube pasti ya. Karena ya itu wadah gratis ya. Apalagi YouTube gratis, kalau banyak yang nonton kan dibayar juga. Lagi diisi dengan karya-karya anak itu sendiri ya, dia punya media sendiri. Betul. Tapi karyanya diisi dengan sendiri, itu sangat bagus. Sebelum anak-anak kita aja juga harus punya dulu. Jadi itu penguasaan tadi multimedia di fotografi, audio. Dan kedua adalah penguasaan di bidang desain grafis. Desain grafis ya, mendesain poster, brosur ya. Terus banyak sekali ya, di kaos, topi, banyak. Terus yang ketiga yaitu penguasaan konten kreator. Betul kan? Penguasaan tadi audio ya, foto, audio, terus video dan desain grafis. Selanjutnya adalah penguasaan menguasai konten kreatornya. Seperti apa itu, Pak? Konten kreator itu adalah hasilnya itu dikelola ya, kontennya, kreasinya gitu ya. Jadi hasil dari mereka itu mereka publikasikan gitu.
Ya lewat tadi Instagram, bisa media sosial ya, Iya. Instagram, Facebook, YouTube. YouTube. Mereka kelola itu konten kreatornya, hasil original kreativitas mereka. Karena kalau karya tidak dipublikasikan, siapa yang menilai? Siapa yang menilai? Siapa yang menonton gitu? Yang melihat. Dinikmati sendiri. Padahal bisa menghasilkan uang juga ya Pak, kalau semakin banyak yang menonton Iya, ya, kan YouTube subscribe apalagi gitu sekarang ya, kan, Atta di-like gitu. Halilintar, Iya. Deddy Kobuser, Betul sekali. ya, itu miliaran, itu puluhan miliar itu dari YouTube, dari konten kreator. Anak-anak mindsetnya kita ubah, Iya. kita giring ke arah konten kreator. Berarti harus sama-sama juga, berarti ini guru produktif dengan guru yang lainnya untuk betul. Gimana anak mempunyai itu gitu ya, Iya. mempunyai portofolio itu, mempunyai hasil dan karya itu sebenarnya ya Pak ya. Harus distimulus, dirangsang. Pertama oleh gurunya dulu. Iya. Seperti itu. Ya kita juga sama lah, kita sama belajar Iya. gitu ya. Itu ya Pak KP untuk penguasaan di multimedia. Satu lagi yaitu di multimedia masih ya, pastinya penguasaan public speaking. Public speaking juga. Mungkin ini public speaking itu di tiap jurusan ini Harus, wajib gitu. ini ya, Wajib public sebenarnya. speaking. Karena mungkin multimedia nanti kan jadi seorang negosiator, mempresentasikan karya, Iya. kan uji kompetensi juga mempresentasikan karya. Betul. Yang mereka harus jago public speakingnya ya. Jangan ketika mempresentasikan atau menawarkan karya mereka terdiam gitu, Iya. atau nggak tahu mau bilang apa, ngomong apa. Nah, dan yang terakhir ini yang baru ya, mungkin baru, yaitu di multimedia penguasaan seni peran juga di multimedia. Seni peran. Iya, acting. Seperti apa itu? Ini yang tidak tersentuh Iya. di multimedia mungkin ya, secara tidak langsung. Sangat penting ternyata seni peran acting buat anak multimedia. Kenapa? Karena mereka juga nanti kan syuting Iya. film, baik film pendek misalnya ya. Iya. Ya, Dokumenter mereka gitu. butuh seni peran, butuh memerankan tokoh, Iya. acting. Misalnya mereka bikin film pendek tentang Pandemi misalnya. pandemi yang sedih-sedih gini. Berarti harus ada aktor utamanya, Iya. gitu ya, harus ada peran pembantunya. Biasanya anak multimedia itu temennya juga yang memerankan tokoh, saling membantu kan. Ya emang harus kompak, teamwork. Nah, ketika memerankan tokoh kan kalau mereka nggak belajar, ya sedikit belajar kaku kan nanti. Betul. Memerankan kesedihan misalnya, susah misalnya kalau nggak belajar kan. Iya, iya. Memerankan marah, protagonis kan, peran protagonis yang mereka harus ya. Mungkin, nah di sini ada kolaborasi juga di sini, collaborative learning mungkin dari pelajaran lain. Iya. Multimedia dengan bahasa Indonesia masuk, Bisa jadi. multimedia dengan seni budaya masuk. Nah, Iya. kan itu yang mendekati kan pelajaran serumpunnya dengan Iya. seni peran. Nanti masuk. Misalnya saya bahasa Indonesia masuk ke dalam, dikenakan teori-teori seni peran dan sebagainya. Demikian. Oke. Jurusan TKJ ya. TKJ kan sebelum Pak. Iya. Ada juga elektromedis juga Ya, belum. betul. Ada dua lagi ya. Iya, Oke, multimedia banyak ya banyak. penguasaan kompetensinya. Untuk jurusan TKJ ini jurusan TKJ ya, mungkin takut ada yang kurang dari saya ya. Iya. Maaf, mungkin nanti ada masukan juga dari guru TKJ-nya. TKJ juga luas ya, banyak penguasaan kompetensinya. Iya. Yang dasar aja di kelas 10 misalnya. Kita kenalkan pertama adalah pengenalan hardware, hardware software ya. Spek-spek komputer kita kenalkan ke mereka ya. Iya. Misalnya di dalam komputer rakitan itu apa saja di dalamnya kita kenalin, pengenalan hardware-nya ya. Mungkin anak-anak kan belum tahu ya karena masih dari SMP kan. Iya. Motherboard yang mana, RAM yang mana. Nah, kita kenalkan itu di kelas 10. Belum tersentuh gitu Iya, ya SMP-nya ya. betul. Kan mijit tombol aja power banyak kan belum tahu di mana gitu. Mouse yang mana. Nah, kita kenalkan tentang hardware-nya. Iya. Terus merakit pastinya, merakit komputer, kita bongkar, mereka harus merakit. Terus instalasi ya pasti. Instalasi juga. Instalasi Debian, Linux banyak ya, Windows. Jadi di kelas 10 itu harus mereka kuasai. Buat kabel ya, kabel RG-nya 45 ya, dan sebagainya. Berarti harus banyak praktikum juga ya Pak kalau seperti Iya, betul. SMK emang harus banyak Terus praktek. bagaimana dengan kaitannya dengan pandemi ini ya?
ya kita siasati saja lah, kita lihat kondisi juga ya. Betul. Mungkin ada sesekali lah mereka praktek. Iya. Nah, kita patuhi protokol kesehatan pastinya. Terus juga kita kenakan web juga ya nanti ya, Iya, ada web sederhana. Di bagian jaringannya ya Pak? Iya. Terus di kelas 11-nya, kelas 12-nya ya mereka tingkatan udah tinggi ya. Mereka harus menguasai tentang pengadministrasian jaringan. Baik jaringan wireless, Iya. jaringan kabel, mereka harus kenal gitu ya. Menguasai juga mungkin pengadministrasian internet. Iya, iya. Harus tahu ya mereka IP address kan gitu ya. Memisahkan bandwidth ya. Nah, itu di kelas 11. Ada juga jaringan mikrotik ya. Kan banyak ya. Iya. Tipe-tipe mikrotik, Cisco ya, fiber optik. Ya itu di tingkatan kelas 11, kelas 12. Itu penguasaan itu ya, lebih ke jaringan komputer pastinya. Dasar juga tadi dan jaringannya di kelas 11, 12. Dari penjelasan itu sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita buat karya ya Pak sebenarnya. Jadi portofolio dari Banyak. materi-materi Bapak sampaikan tadi ya sebenarnya. Banyak sekali ya, misalnya anak TKJ karyanya bisa berbentuk misalnya tadi website ya. Iya. Web, terus IoT kan, IoT juga ada alatnya ya, misalnya IoT yang sederhana ya, misalnya keran ujung-ujung ada airnya gitu. Terus tong sampah membuka sendiri, jadi Iya. lebih ke IoT kan seperti itu ya. Maaf kalau saya salah gitu ya. Terus yang multimedia banyak ya karyanya kan, poster, Iya. mug, topi, kaos, brosur, film pendek. Nah itu karya-karya yang mereka harus kumpulkan. Makanya ya nanti saya ada controlling untuk mereka. Mungkin minimal sebulan sekali saya minta produk-produk mereka seperti itu. Satu lagi ya jurusan? Iya, kalau elektromedik sebagai yang baru nih di SMK Nasional. Ya ini jurusan baru ya. Iya. Saya juga masih mempelajarinya. Ya sama-sama sih ya untuk mempelajari jurusan elektromedik. Jadi latar belakang kenapa SMK Nasional ada elektromedik itu karena kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja yang ternyata banyak lulusan elektromedik dibutuhkan di dunia kerja, terutama di puskesmas, di rumah sakit, ya, di tempat praktikum kesehatan. Jadi elektromedik itu adalah penguasaan lebih ke alat-alat kesehatan, alat-alat kesehatan minimal yang mudah kan, misalnya yang ini alat infus, ya, Iya. alat infus, terus ngecek ini ya apa Tensi, ya, suhu, gitu suhu. ya. Nah itu adalah elektromedik. Elektromedik, Belum ya. yang nanti yang lebih beratnya, Lebih iya alat rongsen gitu Iya. kan, alat sensor apalah, termogan dan sebagainya. Nah itu dipelajari elektromedik. Penguasaan di elektromedik ya, hasil yang dicapai di sini collaborative learning adalah menguasai anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia. Ya makanya ada pelajaran IPA juga di sana, ada pelajaran anatomi dan fisiologi manusia. Jadi dalaman manusia harus mereka tahu ya, dari mulai kepala sampai ujung kaki gitu. Terus penguasaan juga dasar-dasar elektronya, Pak Gabe ya. Iya. Jadi mereka harus tahu dasar-dasar elektro, karena alat itu kan di dalamnya ada komponen elektronya, Contohnya Pak. ya. Contohnya misalnya ya alat ini ya, misalnya pendeteksi rongsen misalnya, rongsen. Ya di dalam alat itu di dalamnya ada unsur-unsur kabel, kan elektro itu kayak Iya, gitu betul. ya, kabel yang kecil-kecil kayak gitu kan. Itu rangkaiannya, ya mereka sedikit dasar elektronya harus bisa lah, alur-alurnya kemana gitu. Meskipun memang tidak terlalu mendalam ke elektronya, tapi sedikitnya dasarnya harus tahu. Terus yang ketiga adalah menguasai ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat. Betul. Maksudnya tentang kesehatan masyarakat pastinya. Iya. Kayak sekarang lagi pandemi, mereka harus paham apa itu pandemi, apa itu COVID, gejalanya seperti apa, kan gitu ya. Alat pendeteksinya apa, kan ada rapid, Iya. rapid, PCR itu mereka harus tahu lah. Harus tahu ya. Iya. Termasuk juga gizi Nah, di dalam gizi kan pandemi ilmu ini kesehatan apa saja. gizinya. Kenapa
sakit ini pakai alat apa nanti kan, apa pendeteksinya alatnya harus tahu gitu. Sakit ini, sakit ini. Nah, seperti itu. Terus penguasaan juga pastinya di fisika, kimia, terus kuat pastinya fisika, kimia dan IPA. IPA-nya lebih ke elektromediknya. Terus mereka kuasai karena dasar ya fisik itu buat masukkan ke dalam ideologi anak bisa buka kan, tugas di sana bisa. Nah satu lagi bisa via YouTube juga. Nah itu konten kreator SMK Nasional alhamdulillah sudah punya wadahnya yaitu YouTube NPS Me. Nah wadah di sana kan pembelajaran, guru syuting kan, mungkin karya anak-anak juga portofolio nanti bisa juga dimasukkan. Jadi banyak media lah SMK Nasional untuk pembelajaran. Terus itu tadi muatan nasional ya. Bahasa Indonesia misalnya nih masih muatan nasional bisa dikolaborasikan dengan bahasa Inggris misalnya. Bisa. Pas di lapangannya nanti bisa kerjasama. Hanya tinggal mentranslate aja sih sebenarnya ya. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Karena semuanya sebenarnya hampir sama sih ya Pak. Ada conversation, tata cara gitu ya. Kosakata dan sebagainya sebenarnya itu juga sih, tapi hanya tinggal membedakan saja gitu. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris gitu ya Pak. Nanti kan bisa ada tim teaching misalnya guru ya antara Indonesia dan Inggris. Gitu. Bisa saling ini ya, saling kolaborasi. Pelajaran C1-nya misalnya di OTKP tadi SIMDIK dengan teknologi perkantoran. Terus misalnya korespondensi bisa ya, korespondensi gabung aja misalnya dengan administrasi umum. Karsipan itu bisa tiga-tiganya gabung. Karsipan, korespondensi, administrasi umum gabung saja. Nanti apa sih hasilnya, proyeknya, hasil dari anaknya. Terus pelajaran MMD bisa kan desain grafis, kita gabungan dengan animasi, dengan presentasinya, animasi presentasi ya, gabungkan aja. TKJ kan bisa, TKJ itu di C1 itu banyak, itu bisa digabungkan. Ada komputer dasar, KDJD ya, gabungkan aja dengan sistem komputer. Gitu. Bisa dengan pemrograman dasar, satukan hasilnya web bisa, hasilnya ngerakit komputer, instalasi itu aja. Jadi 3 pelajaran satu waktu bisa. Bisa. Pelajaran C2-nya juga banyak kan, misalnya TKJ, administrasi sistem jaringan, gabung dengan infrastruktur jaringan. Satukan hasilnya misalnya tentang jaringan apa ya, mikrotik dengan dalam-dalamnya udah dipelajari ya kan sistem jaringan itu luas ya. Anak dikenalkan ya, itu pelajarannya digabungkan aja supaya efektif. Ya seperti itu mungkin lebih detailnya. MMD misalnya banyak, MMD juga misalnya desain grafis percetakan di kelas 11 itu C2 ya, desain grafis percetakan gabungkan aja misalnya dengan PKDK gitu kan, bisa ya PKDK atau produk kreatif kewirausahaan kan, hasilnya bentuknya poster atau brosur atau kaos topi yang bisa dijual, mempunyai daya jual tinggi, itu PKD kan kewirausahaan, itu digabungkan aja lalu membuat produk kewirausahaan gitu. Jadi beberapa mata pelajaran ya pasti bisa dikolaborasikan. Demikian mungkin dari saya. Oke. Terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Dan sudah bersedia di acara podcast Open House SMK Nasional Bandung. Baik, kita boleh sama-sama menyampaikan salam vokasi ya. Hitungan ketiga nanti salam vokasi Pak Agus ya. 1, 2, 3. Salam vokasi. Terima kasih. SMK Nasional Bandung, santun bekerja, mandiri berwirausaha. Demikian bincang-bincang kita kali ini tentang bidang kurikulum. Semoga bermanfaat dan bisa dipresentasikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Gaby Panggabean mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.